Menikahi Hot Om. Bab 127. Dapur. Ya ampun, Mbok. Ini dari kemarin rame banget beritanya. Udah sampai viral begini. Mana mukanya Non Widya kelihatan banget lagi. Di dapur kotor yang terpisah dengan rumah utama itu, Mbok Sum dan beberapa staf asisten rumah tangga lainnya melihat video penyerangan Widya terhadap Rahmita. Banyak sekali komentar negatif yang tertuju pada Widya sebab dengan brutal menyerang wanita yang sudah tidak berdaya sampai seperti itu. Semua telah menafsirkan salah sebab tidak ada bagian yang memuat bagaimana Rahmita mengatai Widya dengan kejamnya. Video itu terpotong dan tidak penuh. Mbok Sum mendesahkan napasnya. Dadanya terasa sangat sesak. Fakta-fakta tentang bagaimana penderitaan Widya bahkan tidak bisa dibeberkannya sampai sekarang. Juga tentang rahasia besar yang selama ini ia simpan dengan rapat. Sedang meratapi nasib Widya, Mbok Sumi melihat Mahesa melangkah mendekat ke arah dapur. Udah. Ada dan Mahesa, ucap salah seorang yang melihat kedatangan Mahesa. Bubar. Kerumunan itu langsung membubarkan diri. Bekerja dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Sungguh, melihat bagaimana raut wajah Mahesa yang tidak bersemangat membuat Mbok Sumi merasa bersalah. Entah kenapa ada perasaan tidak tenang di sudut sana. Ada dorongan dalam dirinya untuk memberitahu semua fakta yang ia tahu. Juga tentang obat itu. Dan, Mahesa membawa pandangannya pada Mbok Sumi. Iya, Mbok. Boleh Mbok minta waktunya sebentar? Tanya Mbok Sumi hati-hati. Ada yang mau Mbok bicarakan. Cerita apa, Mbok? Tanya Mahesa. Sungguh, Mbok Sumi merasa kasihan terhadap Mahesa. Cahaya di wajahnya begitu redup. Sama sekali tidak ada pancaran semangat dalam dirinya. Wanita yang usianya sudah tidak muda itu menarik napasnya dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Wajahnya celingukan ke kanan dan ke kiri seolah sedang memastikan sesuatu. Bisa ikut Mbok dulu, dan sejenak Mahesa terdiam. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Maaf sebelumnya. Tapi terlalu bahaya kalau kita ngobrol di sini. Mbok takut disalahkan. Iya, Mbok. Silahkan. Mbok Sumi pun berjalan terlebih dulu mendahului Mahesa. Melangkah keluar dapur melalui pintu belakang. Wanita parubaya itu melangkah lebih jauh ke area pekarangan. Melewati rumah-rumah petak tempat para pembantu tinggal beserta paviliun. Pikiran Mahesa benar-benar tidak bisa fokus. Benaknya hanya tertuju pada Cila yang tidak mau dioperasi, dan Widya yang susah ditemui. Ia bukan tidak mendatangi rumah keluarga itu. Dari dalam mobilnya yang ia parkirkan beberapa meter dari rumah mertuanya itu, ia bahkan selalu melihat dari kejauhan ke lantai 2 di mana kamar istrinya berada. Walau hanya menemukan siluet lewat jendela yang membayang, Mahesa tahu, Widya dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh keluarganya. Perempuan itu butuh sendiri, atau memang harus sendiri. Berjalan sejauh beberapa meter ke belakang, Mbok Sumi berhenti di kolam pemancingan. Ada kursi panjang yang dinaungi oleh pepohonan rindang di sana. Di sanalah Mbok Sumi dan Mahesa mendudukkan diri. Sepertinya sangat penting, Mbok. Iya, dan, jawab Mbok Sumi berat. Mbok mengatakan ini, sudah dengan segala resiko yang ada. Mbok sudah siap jika saja mungkin nanti akan kehilangan pekerjaan Mbok. Tapi yang akan Mbok ungkapkan ini adalah kebenaran. Sungguh bukan fitnah sama sekali. Jantung Mahesa sudah berdebar tidak tenang. Apalagi ini. Ia pun menghela napasnya, mencoba untuk menenangkan dirinya. Mbok tidak akan kehilangan pekerjaan Mbok selagi Mbok berada dalam posisi yang benar. Iya, dan terima kasih atas kebijaksanaan itu. Namun mungkin setelah Mbok bicara, bisa saja nanti Mbok dikatai tukang fitnah. Bukankah terkadang manusia bisa membolak-balikkan keadaan? Yang salah jadi benar, dan yang benar bisa dianggap salah. Seperti yang sedang dialami Non Widya saat ini.
Satu negara menganggap perlakuannya sungguh keji. Di luar nalar dan terlalu kejam. Tapi siapa yang tahu bahwasanya Non-Widyalah yang paling menderita di sini? Mahesa mengernyitkan keningnya. Ia tahu istrinya itu berada dalam posisi yang menyakitkan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang ia lewatkan. Saya sudah menyuruh orang saya untuk segera menghapus video yang sudah beredar itu, Mbok. Mungkin belum maksimal. Saya cukup tahu istri saya sangat menderita. Tapi tindakannya itu. Mahesa menjeda kalimatnya. Terlalu tidak bisa ia menggambarkan tindakan buruk perempuan itu. Ia masih belum mengerti apa alasan Widya menyerang Rahmita dengan sangat masif. Pasti ada alasan. Ia bahkan belum sempat mencari tahu sampai perempuan itu dibawa pergi oleh orang tuanya. Maksud dan Mahesa tidak bisa dibenarkan. Sambung Bosumi yang mengerti kemana arah bicara Mahesa. Mahesa tersenyum miris. Membenarkan ucapan Bosumi. Hatinya terlalu sakit jika mengingat pertemuan terakhirnya dengan sang istri. Entah apa yang dirasakan wanita itu saat ini. Dia ingin bertindak kasar pada dirinya, tapi tetap melindunginya ketika ada pihak lain yang ingin menyakitinya. Mbok paham, dan, ucap Bosumi hati-hati. Tapi kalau Mbok jadi Non-Widya, mungkin Mbok nggak akan sekuat itu. Mbok pasti sudah akan pergi dan melarikan diri. Mbok tidak akan peduli dengan suami Mbok itu, anaknya yang sakit, atau apapun itu. Mbok nggak akan sesanggup Non-Widya, dan apalagi dengan hinaan dan cacian yang dia terima setiap hari. Mbok pasti sudah akan lari sejauh-jauhnya. Kurang-kurang iman, mungkin Mbok udah milih bunuh diri. Sungguh, otak Mahesa berpikir keras. Siapa memangnya yang menghina istrinya itu setiap hari? Semua keluarga sayang padanya, tidak mungkin ada yang berniat menyakitinya. Atau, ada yang tidak ia tahu. Mahesa yang sedari tadi memandang ke arah kolam membawa tatapannya ke arah Bosumi. Maaf, Mbok. Langsung saja. Apa ada orang yang berusaha menyakiti Widya di rumah ini? Apa ada yang merundung dia? Apa yang Mbok tahu sebenarnya? Maaf kalau kesannya saya jadi mendikte pertanyaan, tapi Mbok cukup tahu kalau saat ini saya terlalu banyak pikiran. Kepala saya terlalu penuh jika Mbok menyuruh saya menerka-nerka. Iya, dan, maafin Mbok. Bosumi pun membawa pandangannya ke arah kolam. Menghela napasnya panjang. Non-Widya memang sudah banyak menderita di rumah ini. Dia selalu dirundung oleh Nyonya Rahmita dan Eyang Sasmita. Mendengar kalimat yang baru saja meluncur dari mulut Bosumi seketika membuat sepasang mata Mahesa memerah. Rahangnya mengeras gemetaran. Ada emosi yang seketika ingin meledak. Jadi benar yang dikatakan Widya kala itu. Eyang Sasmita dan Rahmitalah yang membuat perkara dengan istrinya lebih dulu. Ia bahkan tidak mempercayainya dulu sebab berpikir perempuan itu hanya mencari-cari gara-gara dengannya saja. Gadisnya itu memang selalu berupaya mencari perkara dengannya sampai-sampai ia tidak tahu mana yang harus ia telan secara logika ataupun tidak. Non-Widya lalu dikatai sebagai wanita mandul, wanita parasit, anak pelacur, dan banyak lagi, dan air mata Bosumi pun menitik. Ia sedih jika mengingat bagaimana kasihannya wajah Widya kala itu. Berbagai cara Eyang Sasmita dan Nyonya Rahmita lakukan agar membuat Non-Widya meninggalkan Den Mahesa. Bahkan Non Jingga juga disetir agar memakai wewangian Non-Widya agar bisa menggoda Den Mahesa lagi. Mbok tahu kalau Non-Widya sudah menderita dengan keadaan ini, dan tapi dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Selalu berusaha menyiapkan makanan Den Mahesa serta keluarga walau khusus ia memasak untuk Den Mahesa karena tahu semua kesukaan Aden, dan dapur kotor itu jadi saksi gimana Non-Widya dihina dan dicaci maki. Direndahkan harga dirinya. Dikatai tidak pantas menjadi istri dari Den Mahesa karena hanya bisa jadi benalu yang menyusahkan. Sungguh, dan menyesakkan semua hinaan itu. Aden bisa melihatnya di ruang CCTV, semua omongan Mbok ini benar atau tidaknya.
Non Widya bahkan seringkali mencoba tersenyum setelah hinaan itu mereda ketika Nyonya Rahmita dan Eyang Sasmita puas dan berlalu pergi dari sana. Bo sering peluk Non Widya dan mengatakan padanya agar dia kuat, tapi kata-katanya malah membuat Bo yang nangis. Gak apa-apa, Bo. Widya baik-baik aja. Jangan nangis, dong. Nanti cantiknya hilang. Bo Sumi tertawa sambil menangis ketika menirukan ucapan Widya yang sering perempuan itu katakan. Ia miris dan menyesal kenapa tidak dari dulu saja ia ungkap semua ini di depan Mahesa. Bahkan Non Widya yang ngusap air mata Bo, dan Non Widya yang malah ngusap-ngusap punggung Bo biar Bo tenang waktu nangis. Demi apapun, jantung Mahesa sudah ingin meledak rasanya. Ia tidak menyangka sampai sejauh ini ternyata perlakuan Eyang dan Bulik yang selama ini ia hormati. Tapi setelah itu Bo bisa lihat Non Widya diam-diam masak sambil nangis. Gak jarang seperti itu. Dia selalu swidyaikan air matanya, dan bahkan di depan Bo sekalipun. Non Widya tidak mau menyusahkan. Tidak pernah mau membebani semua orang. Setitik air mata Mahesa keluar dari tempatnya. Hatinya sudah tidak karu-karuan dengan tubuh yang gemetaran. Ia sudah ingin menerjang sesuatu, tapi entah apa yang ingin ia terjang. Sayang. Batin Mahesa berteriak keras. Ia begitu tersiksa kini. Ia begitu sesak merasakan semua ini. Apa niat dan tujuan mereka sebenarnya? Dan hal yang paling fatal adalah, mereka sengaja memberikan obat pencegah kesuburan. Semacam hormon yang dicampurkan pada susu Non Widya yang beliau minum setiap pagi. Maaf, Den. Untuk itu Bo senang ketika Den Mahesa dan Non Widya kembali ke apartemen untuk beberapa bulan belakangan ini. Mereka tidak leluasa memberikan obat itu. Bo harap Non Widya malah bisa hamil di sana. Bo selalu berdoa setiap saat agar Non Widya diberikan kemudahan memiliki keturunan. Tapi siapa sangka malah hal seperti ini yang terjadi. Non Widya pasti terpukul karena semua mata tertuju padanya, dan sedikit banyak pasti ada yang sudah menyimpan dan mendapatkan video itu. Seperti pekerja lainnya tadi. Wajah Mahesa semakin memerah. Kedua tangannya bahkan terkepal erat di atas tubuhnya. Demi apapun, ia tidak terima Widyanya diperlakukan seperti itu. Sungguh, ia tidak terima dengan semua itu. Ada lagi yang terlibat selain dua orang itu, Bo. Bagian yang sangat sulit Bo Sumi katakan. Tapi ia tidak bisa menutupinya lagi. Semuanya sudah terlanjur basah. Ia tidak akan menyuwidyaikannya lagi. Ada, dan katakan, Bo, ucap Mahesa menggeram. Siapa lagi yang terlibat dalam hal ini? Bo Sumi meneguk ludahnya susah payah. Sungguh, ia pun gemetaran melihat Mahesa yang sudah seperti itu. Berantakan dan tidak berbentuk. Lebih memprihatinkan daripada tadi. Bapak dan ibu, dan hancur sudah. Dunia Mahesa semakin hancur mendengar dua orang yang tidak pernah ia sangka akan tega melakukan hal itu pada Widya. Gegas ia berdiri dari duduknya. Membawa segala amarah yang meledak-ledak dalam dadanya. Langkahnya begitu tegas. Berayun pasti menuju orang-orang yang telah disebutkan oleh Mbo Sumi yang kini tengah berkumpul untuk sarapan pagi.